bahwa iman ini adalah perkara baik dan menjadi kunci kebaikan dari setiap manusia. Manusia akan dihitung baik dan dinilai baik manakala ia memiliki iman. Sehingga bisa dikatakan bahwa iman ini adalah tolak ukur atau ukuran dasar bagi setiap manusia dalam beraktivitas. Sebaik apapun manusia kemudian berbuat manakala dia tidak memiliki iman, maka kebaikan itu tidak akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, iman adalah kunci dari kehidupan manusia. Imanlah yang kemudian akan menjadi pilar kebahagiaan atau kemudian kesengsaraan bagi manusia. Artinya semakin bagus kualitas imannya, maka semakin dekatlah ia dengan kebahagiaan. Semakin rusak imannya, maka semakin dekatlah dia dengan kesengsaraan. Dan perlu kita ketahui bahwa di dalam sebuah riwayat dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bi taat wa yanqus bil maksiat. Naiknya iman itu karena taat kepada Allah dan turunnya iman itu karena maksiat. Jadi ini adalah sebuah formula yang para ulama terdahulu menyampaikan kalimat demikian, dan ini menjadi sebuah barometer bagi kita untuk mengukur keimanan kita. Kalau kita ingin meningkatkan iman kita, maka kemudian kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada beberapa ulama yang mengatakan meskipun harus dipaksa terlebih dahulu. Karena kebaikan itu tidak selalu kemudian bisa dikerjakan begitu saja. Artinya butuh pengorbanan untuk mengerjakan kebaikan. Dalam kata lain itu butuh dipaksa, kemudian lama-lama itu terbiasa, kemudian lama-lama lagi menjadi biasa, terbiasa, dan akhirnya luar biasa. Dan orang yang kemudian mengerjakan kebaikan, lama-lama dia akan menjadi ringan untuk mengerjakan kebaikan berikutnya. Contoh misalnya, sekali kemudian mengerjakan sholat berat, sholat yang kedua masih berat, ketiga masih berat. Tapi kalau sudah keempat, kelima, ke-40, ke-41, dan seterusnya, akan semakin ringan. Begitu juga kalau kita meninggalkan sholat pertama masih merasa sedih, menyesal. Kedua kemudian menjadi ya sedih saja, tidak menyesal. Yang ketiga menyesal saja, tidak sedih. Yang keempat sudah biasa, kelima biasa, dan akhirnya terbiasa dengan kemaksiatan. Hampir samalah kemudian bagaimana kita membiasakan kehidupan kita. Maka dosa dan iman itu adalah dua perkara yang bertolak belakang, dua perkara yang harus kemudian kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Iman selalu kita tingkatkan dan selalu kita hindari dosa, karena banyaknya dosa akan mempengaruhi keadaan iman kita. Nah, itu sebagai pengantar dari materi hari ini. Adapun secara terinci, ada 3 hal yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah pengertian dosa. Jadi apakah yang dimaksud dengan dosa itu? Kita sering itu menyebut kalimat dosa itu, tapi dosa itu sendiri sebenarnya apa itu? Kemudian yang kedua, pengaruh dosa. Apa kemudian pengaruh dosa terhadap kehidupan kita? Kemudian yang ketiga, tentunya bagaimana cara kita agar memelihara diri kita agar terhindar dari dosa. Nah, baik, kita mulai dengan yang pertama. Pertama yaitu tentang pengertian dosa. Dosa ini adalah ungkapan untuk segala pelanggaran terhadap perintah Allah dengan melakukan kejahatan atau meninggalkan kewajiban. Jadi menurut Imam Al-Ghazali bahwa dosa itu adalah manakala kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala atau tuntunan syariat Islam, itu berarti dosa. Baik itu tidak mengerjakan perintah atau mengerjakan larangan, tidak mengikuti petunjuk, itu adalah bertentangan dengan syariat Islam atau syariat Allah Subhanahu wa taala, berarti itu dosa. Sudah itu dosa. Pokok tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam itu dosa. Nah, dalam bentuknya apa? Bentuknya adalah meninggalkan perintah dan melaksanakan larangan. Jadi bentuknya adalah meninggalkan perintah, melaksanakan larangan. Kita diperintahkan sholat, kemudian kita tidak sholat, berarti kita meninggalkan perintah, itu dosa. Kemudian kita mencuri, padahal Islam dan melarang mencuri, maka kemudian kita mengerjakan larangan, itu berarti dosa. Itu adalah dosa. Maka dosa itu adalah sebutan bagi perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, ini cepat saja ya, pengaruh dosa. Pengaruh dosa itu secara umum, dosa dapat melemahkan iman, bahkan memusnahkan iman hingga tanpa tersisa. Jadi orang yang
sering berbuat dosa atau biasa disebut dengan pendosa, maka ketika ia melakukan dosa itu akan otomatis menghilangkan iman. Dan sebaliknya, manakala orang masih memiliki iman, maka tentu ia akan terhindar dari dosa. Jadi ini adalah dua sisi yang kemudian saling bertentangan gitu. Ketika iman naik, maka dosa itu otomatis turun. Dan tidak mungkin orang melakukan dosa manakala ia imannya sedang naik. Maka orang yang bisa dikatakan orang yang melakukan dosa itu adalah orang-orang yang kemudian imannya itu sedang menurun atau sedang lemah. Yang kedua adalah orang yang mukmin, orang yang beriman, yang melakukan dosa. Orang dosa itu disebut orang mukmin yang fasik atau yang rusak, atau orang yang mukmin lemah imannya. Jadi meskipun kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan keimanan kita, tetapi kita sebagai manusia tidak pernah luput dari salah dan lupa. Karena dalam kaidah itu disebutkan al-insanu makhlukun khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka wajar ketika manusia itu melakukan dosa. Tetapi yang tidak wajar adalah manakala melakukan dosa terus-menerus melakukan dosa kemudian dia tidak bertobat. Maka kalau kita menjadi manusia yang normal, seharusnya sebagai seorang muslim adalah manakala kemudian kita melakukan dosa, terjerumus ke dalam dosa, maka sebaiknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian tidak menyepelekan dosa, wah saya tak berbuat dosa sajalah, nanti kemudian tobat, ya tidak demikian. Artinya bahwa kekhilafan, kemudian kealpaan kita, kemudian yang menyebabkan kita berbuat dosa, maka harus sungguh-sungguh kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan dosa, dan dosa ini banyak sekali nanti pengaruhnya banyak sekali. Nah ini diantaranya, di antara pengaruh dosa secara terinci adalah yang pertama, menghalangi ilmu. Jika teman-teman mahasiswa, mohon maaf ya, ini bukan maksud menyindir tapi sengaja. Jika kemudian kita sulit belajar, sulit menerima ilmu, sulit memahami sesuatu, sulit menyelesaikan suatu pekerjaan, belajar, maka dilihat dulu. Bisa jadi dosa-dosa kita itu menutupi pengetahuan kita, dosa-dosa kita menutupi akal kita, sehingga kemudian kita tidak bisa kemudian menerima ilmu. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu membuat kehidupan itu menjadi terang. Sedangkan dosa itu membuat kehidupan gelap. Jadi kedua hal yang bertentangan ini tidak mungkin ada pada satu tempat atau pada satu manusia. Jadi kalau manusia itu banyak dosanya, maka bisa dipastikan ilmunya, kemudian rezeki dan ketaatannya akan sedikit. Begitu juga sebaliknya, orang yang semakin berilmu, kemudian rezekinya banyak, kemudian ketaatannya banyak, maka dia akan kemudian sedikit dosanya. Kalau kemudian ada orang yang ilmunya tinggi, rezekinya banyak, taatnya itu kemudian banyak, tapi dosanya juga banyak itu, maka dia ini termasuk orang yang kemudian salah di dalam memilih ilmu, salah dalam mendapat rezeki, dan salah dalam taat kepada Allah. Maka hati-hati nanti kalau UAS minggu depan, kalau kesulitan nggak bisa menjawab, itu nanti jangan kemudian mengeluh, tapi ingat dosa apa yang sudah kita kerjakan sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup ilmu dari diri kita. Ini ya, diingat-ingat. Ini bukan nyindir ya, tapi ini menyampaikan langsung karena teman-teman ada di hadapan saya. Yang kedua adalah dosa itu melemahkan tubuh dan hati. Tubuh fisik lemah, pasti. Apalagi hati. Maksudnya hati adalah kemudian mudah tergoda dan mudah terbawa oleh bujuk rayu setan. Karena pada dasarnya setan itu bertugas menggoda manusia untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Kemudian berikutnya, memperpendek usia dan menghilangkan berkahnya. Orang yang banyak melakukan dosa, berkahnya itu di hidupnya tidak berkah. Kemana-mana gelisah, sering galau. Teman-teman kalau berbuat salah itu kan tidak tenang hidupnya, yaitu sama, dosa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dimanapun kemudian kita itu berada, kalau kita itu membawa dosa, maka Allah itu ya, kita ingat Allah, oh ya saya ingat dosa, maka hidupnya tidak tenang, tidak berkah. Memperpendek usia artinya adalah banyak orang yang kemudian mendoakan untuk kemudian segera mati. Hati-hati, nanti didoakan segera mati karena banyak dosa. Kemudian yang keempat adalah menyebabkan munculnya dosa atau maksiat yang lainnya.
Jadi satu dosa itu akan membuka pintu dosa yang lainnya. Jadi dosanya akan terus beruntun. Akan lebih mudah ketika kita mengerjakan satu dosa, maka kita akan lebih mudah dan tergiur untuk melakukan dosa yang lain. Jadi bertahap gitu, berkembang terus gitu. Dan nampaknya itu semakin menantang dan semakin membuat manusia itu penasaran untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat agama Islam atau hal-hal yang dosa. Dosa menyebabkan pelakunya dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas akan Allah azab dengan neraka. Kemudian menyebabkan hati resah dan gelisah, galau, tidak jelas, itu banyak dosa. Kemudian mengundang bencana, hati-hati, dosa itu mengundang bencana. Di antara bencana itu bagi orang yang pendosa itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Banjir, tanah longsor dan lain sebagainya bagi seorang pendosa itu adalah azab. Tetapi jika banjir, tanah longsor itu bagi orang yang beriman itu adalah ujian. Maka sama kejadiannya, beda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap bahwa kita itu tidak mendapatkan azab dari Allah, tetapi manakala kita diuji, maka kita sudah siap dengan keimanan kita. Dosa merusak akal. Logikanya sudah tidak benar lagi. Karena logika itu seharusnya mengikuti syariat Islam. Benar salahnya sesuatu itu berdasarkan benar salahnya syariat agama Islam. Tetapi manakala kemudian kita melakukan dosa, berarti akal kita menyelisihi atau menyimpang dari syariat agama Islam. Maka akal kita sudah tidak lagi kemudian berjalan sesuai dengan seharusnya diciptakannya akal. Jadi sudah menyimpang. Dan lain-lain. Banyak pengaruh dosa dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara kita memelihara diri kita dari dosa. Supaya kita terhindar dari dosa. Ini yang penting. Nah, yang pertama caranya adalah bertakwa kepada Allah. Melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah dengan sungguh-sungguh. Terus pokoknya. Bahkan kita selalu mempertanyakan pada diri kita, ketika kita akan melakukan sesuatu, sudahkah itu ada perintah-perintahnya dari Allah? Kemudian ketika kita meninggalkan sesuatu, apakah benar itu sudah dilarang oleh Allah? Terus kita lakukan itu. Yang kedua, senantiasa bertobat, bahkan selalu bertobat. Selalu mengingat-ingat kesalahan, dan kemudian bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah, sehingga ketika kita terjebak atau kemudian tergoda untuk melakukan dosa, kita segera kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah beramal soleh. Lakukan kebaikan-kebaikan, terus pokoknya lakukan kebaikan, besok lagi kebaikan, jangan berhenti melakukan kebaikan. Karena pada dasarnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan, menghilangkan dosa. Dan kita akan terjauh dari dosa manakala kemudian kita memfokuskan hidup kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, semoga bermanfaat. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai. Ada salah dan kurang mohon dimaafkan.